Mobil-mobil seperti ini apabila dia menggunakan oli yang sintetis atau full sintetis, itu akan mengakibatkan oli cepat habis. Makanya mobil ini tidak dianjurkan untuk Menggunakan yang full sintetis. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore Pak, Sore. mau hujan nih kayaknya. Hujan Yogyakarta, alhamdulillah udah lama nggak hujan ya Mas ya. Iya Pak, bisa dibantu Pak? Mas Ardi, banyak yang bertanya di YouTube Oh ya, AHPedia kita, yang bertanya tentang kenapa oli mesin itu cepat habis. oke. Apakah ada kebocoran atau memang bagaimana caranya kok bisa habis itu oli? Oke. Jadi di antara penyebab oli tersebut dia cepat habis ya Pak ya. Ya. Jadi sebenarnya oli tersebut kan mempunyai sifat menguap. Oke. Semakin sintetis, Ah, rentan atau ininya peluang untuk menguap itu semakin besar. Oke. Jadi kalau mineral itu dia bukan sintetis, itu malah justru jarang menguap. Makanya mobil-mobil dulu sama mobil sekarang itu olinya lebih cepat habis untuk yang mobil-mobil sekarang, Oke. karena semakin sintetis untuk olinya. Nah, tapi di luar karakter oli, itu ada penyebab-penyebab di mana sumbangsi ini ya, apa namanya, mesin atau kondisi mesin terhadap pengurangan oli. Orang oli. Iya. Di antaranya adalah kebocoran, seperti tadi Pak Taufik bilang. Iya. Di sini ada, depan kita ini ada mesin Pak. Nah, biasanya yang paling rentan dengan kebocoran itu ada beberapa titik. Ya. Titik pertama adalah di antara rocker cover dan cylinder head. Di antara rocker cover dan cylinder head dia memiliki ini Pak ya, seal. Oh, seal di. Nah, seal ini. Seal ini apabila dia sudah jelek, dia akan mengeras Pak. Dia kan seal ini kan karet ya. Betul, betul. Karet itu kalau semakin lama terkena panas, dia akan menjadi seperti plastik. Oke. Lama-kelamaan karena dia keras, maka tingkat elastisitasnya menjadi nurun. Sehingga oli yang tadinya harusnya dia elastis untuk menjaga kerapatan, maka dia menjadi kaku. Akhirnya oli tersebut keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, di depan sini ini ada yang namanya seal crankshaft depan. Oh, ini crankshaft ya. Biasanya di sini nih, di area depan sini dia terdapat kebocoran. Dan ini ada cover timing. Untuk mobil ini nggak bocor. Oke. Tapi ini di sini dia biasanya akan keluar oli. Makanya ketika teman-teman sekalian memiliki kendaraan mobil khususnya, itu apabila mobil udah usianya udah tua ya, itu sering-sering ngecek kebocoran di area mesin. Jangan sampai oli tersebut habis dikarenakan kebocoran pada mesin. Terkadang di garasi tidak netes Pak Taufik. Oh. Tapi di mesin dia mengalami seperti ada debu yang menempel. Benar. Nah, di antaranya dari sini, ciri-ciri ya. Ya, betul. Ini dia memiliki seal crankshaft belakang dan juga seal input transmisi. Sehingga di antara mesin dan transmisi dia di sini ada celah. Di antara celah-celah ini dia ada gumpalan debu yang menempel. Ini adalah di antara ciri-ciri mengalami kebocoran. Oke. Loh, di garasi nggak ada yang menetes Mas Ardi. Nah, hal ini bisa saja terjadi karena dia pertama ketika mesin hidup, Ya. itu dia kan mulai merembes ya Pak ya. Rembes ya. Dia tertiup dengan aliran angin dari depan. Iya. Atau mungkin dia terlempar sentrifugal terhadap putaran mesin. Oke. Jadi crankshaftnya itu nyiprat ya, nyiprat ke area. Tidak turun ya. Tidak turun. Sehingga modelnya kayak gini. Ini kita colek pakai tangan ya. Nah, seperti ini. Ini sudah bocor. Seperti ini juga. Nah, hal fatal apabila sampai oli tersebut habis. Habis. Ya. Jadi kan kalau rembes-rembes kayak gini kan lama-kelamaan akan habis Pak. Makanya kita sering-sering ngecek oli mesin itu di dipsticknya. Di dipstick ini tadi sudah sempat saya bersihkan ya. Ini ada H dan juga ada L. H di sini adalah high, batas atas maksimal. L adalah low, batas minimalnya. Sehingga apabila oli tersebut di bawah batas minimal, akibat dari kebocoran, yang kena apa? Ring shakernya. Kita pernah membahas ring piston Ya, atau benar. Saya ambilkan. Ya. Wah, mumpung banyak nih. Banyak contoh yang bisa dikasih lihat ke kawan-kawan. Oke, jadi ini piston berikut dengan ringnya. Mobil ini 4 tak.
Jadi kalau 2 tak motor kebanyakan ya, itu hanya memiliki 2 ring saja. Sementara untuk yang ini 4 tak, dia memiliki 3 ring. 3 ring. Di antaranya adalah pertama ring oli, ring kompresi ada 2. Nah, untuk ring oli seperti ini Pak Taufik, ini apabila dia piston ini sampai kering, tadi olinya di bawah L ya. Ini kita cek di sini, olinya di bawah L. Karena apa? Karena kebocoran. Kebocoran di sistem yang ada di sini, sil-silnya mesin. Dan juga ada penguapan oli. Nah, ketika dia sudah kering di dalamnya, maka ini bisa tidak terjadi pelumasan, Pak. Nah, iya betul. Ini kan adanya ring oli ini sebenarnya kan buat nyaring oli supaya oli tersebut tidak naik lepas ke atas. keluar, naik ke atas. Apabila ini sudah aus, maka dia akan berbentuk tirus. Atau sudah tidak lagi rapat ya. Bisa jadi tirus, bisa jadi bulat kalau dilihat secara mikro. Nah, efeknya apa ketika dia diisi oli, olinya penuh, maka dia akan ngebul. Oh iya, Ya. yang video kita bahas kemarin ya Mas ya? Kita sudah pernah membahas bahwasanya kalau digas di RPM 2000 sampai 3000 ngebul putih. Oke. Ngebul putih adalah diantara tanda oli terbakar. Kalau hitam, bensin yang atau solar yang terbakar. Sehingga makanya kita kalau Bapak pernah ngelihat mobil dieseling mengalami diesel yang terus-terusan, dia dimatikan kunci kontaknya, tapi tidak mati-mati sampai olinya habis. Nah, itu kemungkinan besar karena itu oli yang di bawah piston ikut terbakar terus. Nah, tapi kalau untuk motor bensin sangat kecil kemungkinannya. Tapi dia akan ngebul. Semakin sering ngebul, semakin banyak ngebul, oli mesin akan semakin habis. Efeknya apa kalau olinya habis? Tentu metal-metal. Crankshaft menjadi kena. Ini seperti ini, mobil ini sudah kena metalnya. Oh iya. Ini udah aus. Iya, tuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, crankshaft harus di-undersize, ganti metal yang lebih tebal. Seperti itu Pak Taufik. Nah, sehingga kesimpulannya, ketika teman-teman menyadari mobilnya tersebut olinya cepat habis, maka perhatikan apakah olinya full sintetis. Kalau full sintetis, misalnya dia belum waktunya ganti, tapi dia sudah berkurang, tambahin aja. Karena bisa jadi dia penguapan ya. Nah, kenapa dia bisa menguap? Di sini Pak Taufik, dia memiliki kebanyakan mobil sekarang sudah memiliki yang namanya nafas ya. Jadi mobil tersebut di dalam sini kan kompresinya lumayan Pak. Besar untuk kompresi di dalam ruang vakum itu akan bertambah berat untuk pergerakannya. Sehingga harus ada ventilasinya. Nah, ketika ada ventilasinya seperti ini, otomatis si oli pun juga akan ikut menjadi kabut dan akan tersebut sedot masuk ke manifold. Tapi di beberapa mobil seperti Evalia, itu dia memiliki ini Pak, namanya PCV. Ini adalah valve untuk untuk ini ya, untuk pernafasan mesin. Ini apabila ini one way Pak Taufik, satu arah. Ini apabila kita tiup, dia nggak bisa. Tapi kalau dari dalam ini bisa. Jadi ini dari dalam mesin itu bisa keluar supaya tidak terjadi kevakuman. Tapi dari luar nggak boleh masuk. Karena kalau masuk akan bertambah besar ininya, tekanannya di dalam mesin sehingga oli akan semakin banyak pula. Makanya ketika ini dia rusak, ini tadi si udara yang masuk di manifold itu akan meniup ini dan akan mempercepat oli tersebut keluar masuk ke manifoldnya. Sehingga diantara penyebabnya habis dong olinya. Iya, itu adalah selain olinya yang terlalu sintetis, itu kemungkinan besar karena saluran pernafasan, PCV. Kalau PCV ini yang sudah rusak, itu nggak kelihatan ya bocor ya? Nah, itu biasanya olinya kelihatan Pak, ketika kita buka manifold. Harus buka manifold ya? Di sana ada oli yang banyak. Kalau kita nggak buka? Kita nggak buka, nggak kelihatan, kecuali kita gas, dia akan timbul putih. Karena dia pasti akan masuk ke ruang bakar. Seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi, itu olinya, kemudian ada kebocoran di sistem ininya, mesin. Nah, nanti kalau misalnya mesin udah sampai kehabisan oli, yang kena ini. Jadi teman-teman sekalian, kalau mesin tersebut sudah berkurang olinya, maka sebisa mungkin perhatikan item-item tersebut. Sealnya kah, ada kebocoran di sistem mesinnya kah, atau mungkin si pernafasannya ini mengalami one way-nya ini sudah aus ya, atau jebol. Ini PCV semua dimiliki mobil-mobil baru sekarang? Iya, mobil-mobil baru kebanyakan sudah memiliki PCV. Boleh letaknya di mana Mas? Posisi di rocker PCV? Cover, Pak. Rocker cover. Kalau untuk yang mobil ini belum memiliki. Belum memiliki. Hanya
tipe-tipe ini kan mobil lama Pak. Iya. Ini tahun 2003. Ini dia sudah menggunakan pernafasan tapi belum ada Ini ya, satu arah PCB-nya ya. ada satu arah. Nah, mobil-mobil seperti ini apabila dia menggunakan oli yang sintetis atau full sintetis itu akan mengakibatkan oli cepat habis. Makanya mobil ini tidak dianjurkan untuk Menggunakan yang full sintetis. Oh, berarti sebenarnya Semi sintetis ini. ada ini ya, ada pengaruh kenapa kita nggak harus memakai full sintetis Ya. kepada sebuah kendaraan. Tergantung karakter mesinnya. Perintah dari pabrikannya pakainya apa? Kalau dia misalnya pakainya full sintetis, ya pakai full sintetis. Tapi kalau dia misalnya belum pakai full sintetis, mau pakai full sintetis, berarti harus ada cek oli, karena itu akan lebih rentan oli tersebut habis. Oh, begitu. Jadi kalau kita pakai full sintetis di sebuah kendaraan yang tidak dianjurkan memakainya, kita harus cepat-cepat atau lebih sering. Sering ngecek. Sebenarnya nggak apa-apa pakai, nggak apa-apa karena tapi ini juga Pak Taufik. Untuk mobil-mobil lama, mobil-mobil tua, kalau dipakaikan full sintetis justru mesin akan kasar. Meskipun pada tujuannya adanya full sintetis itu Untuk adalah menghaluskan. menjangkau sisi yang paling dalam. Betul. Tapi kan karakter mobil lama kan untuk tingkat kerapatannya nggak terlalu rapat sehingga dia berakibat pada bunyi bunyi yang kasar. Sehingga untuk mobil-mobil lama, Motoba itu menggunakan SI yang tinggi biasanya. Iya, benar. 2050 seperti itu. Tapi untuk yang mobil-mobil baru kompresinya padat, maka dia menggunakan yang full sintetis. Tujuannya adalah supaya menjangkau titik-titik tersempit pada mesin seperti itu. Baik, Mas Andi, bisa diberikan tips kepada semua pemirsa AHPedia untuk lebih mengerti. Ya, intinya ketika kita memiliki mobil, kemudian oli itu memang harus dicek berkala. Oke. Dan ketika mengecek oli, jangan kaget kalau olinya itu misalnya berkurang. Berkurang adalah sesuatu hal yang wajar, terutama untuk yang oli-oli full sintetis. Untuk mobil-mobil belakangan, itu akan mengalami yang namanya kekurangan oli. Itu wajar selama tidak terjadi kebocoran. Tapi kalau terjadi kebocoran, segera bawa ke bengkel untuk dilakukan perbaikan pada kebocoran tersebut. Karena ini akan menyumbang kebocoran yang akan semakin cepat dan pengurangan oli yang akan semakin cepat. Seperti yang kedua Pak Taufik, itu adalah penggantian oli mesin secara berkala. Karena penggantian oli mesin secara berkala itu akan mengawetkan ini Pak, kayak ring piston, kemudian kayak item-item spare part di dalam yang sifatnya sulit untuk dijangkau. Karena semakin sulit dijangkau, semakin kecil celahnya, maka apabila kotor sedikit olinya, celah tersebut akan tersumbat. Seperti itu Pak Taufik. Mas Andi, mobil apa saja sih yang boleh, yang sudah dianjurkan oleh pabrik untuk menggunakan full sintetis? Ya, tentunya kalau di mobil-mobil baru Pak Taufik. Iya. Di atas tahun 2015 lah ya. Itu sudah menggunakan oli full sintetis. Biasanya udah menggunakan 020 meskipun dia LCGC. 020. Nah, 020 itu udah kebanyakan mobil-mobil sekarang menggunakan paling nggak 1030. 1030, 0530 atau 020. Jadi udah semakin mendekati 0. Karena memang semakin full sintetis tentunya mesin ringan ya. Karena semakin ringan dan semakin irit, karena semakin kesini kan pabrikan berlomba-lomba untuk membangun mesin dengan irit bahan bakarnya. Betul. Seperti itu. Nah, tentunya di mobil sendiri memiliki buku panduan. Nah, di buku panduan tersebut akan terlihat oli yang digunakan untuk mesin tersebut menggunakan oli yang semi sintetis kah atau full sintetis. Seperti itu. Baik. Kalau untuk harga antara semi dan full ya tentu lebih mahal yang full sintetis. Full sintetis. Baik. Berarti dari yang Mas Ardi sampaikan, apabila kita menggunakan full sintetis, lebih sering untuk memeriksa kondisi level oli. Karena pengalaman kami mengatakan bahwasanya semakin full sintetis dia akan semakin cepat menguapnya. Semakin mudah menguap, semakin cepat turun. Kadang-kadang mobil baru berjalan 3.000 km itu biasanya udah turun di antara H sama L. Kadang-kadang juga baru 5.000 km udah di L. Seperti itu. Dan memang kalau 5.000, kenapa kita sarankan 5.000 km? Karena memang 5.000 km ini adalah udah mendekati L biasanya Pak, untuk mobil-mobil yang menggunakan full sintetis. Tapi beberapa merekomendasikan sampai dengan 6.000 sampai dengan 10.000. Tapi tentunya di balik rekomendasi tersebut, pemilik mobil harus sering ngecek kondisi olinya. Iya, betul. Iya. Mas Andi, apa tadi?
Oh ini. semakin sore ini. Kalau seorang pemilik mobil baru 2015 ke atas Ya, ingin mengganti, menurunkan ke semi sintetis itu boleh nggak sih? lebih berat Pak. Oh lebih berat. Kondisi mesin lebih berat, kinerjanya. Yang kedua lebih boros, efek dari lebih berat tentunya lebih boros. Bisa-bisa saja, tapi hal tersebut menjadi konsekuensi ya, ada konsekuensinya. Apa paling fatal Mas yang terjadi dengan berat itu? Tentunya untuk ini Pak, pertama kan lebih berat ya karena memang kondisi kondisi pemompanya. Iya, Yang kedua adalah untuk spare part kayak sprocket itu kan beberapa sprocket ini ya, timing chain ya. Beberapa mobil itu kan sudah menggunakan sprocket itu fleksibel Iya benar, PVTi atau apa lah. ya, sejenisnya ya. Sejenisnya. Nah, itu dia apabila dia menggunakan oli yang tidak sesuai dengan spek, oli tersebut tidak bisa menjangkau masuk ke dalam, sehingga timbullah suara kasar dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Taufik. Wah. Itu ada konsekuensinya. Itu ilmu baru nih. Hendaknya seseorang apabila dia memiliki mobil-mobil baru, itu tentunya harus melihat buku panduan mobil tersebut bisa nggak pakai oli yang semi sintetis mineral atau oli-oli murah. Jadi kita tidak bisa dong memilih oli yang lebih murah. Bisa. Bisa. Tapi itu tadi kan oli full sintetis belum tentu mahal Pak. Jadi intinya Pak Taufik, jangan ini ya, jangan kita, kan ingin menghemat ceritanya. Mana tahu ingin menghemat ya. Betul. Jangan kita mengambil keputusan sendiri sebelum kita mengetahui mobil kita itu speknya pakai oli full sintetis atau semi sintetis. Baik, berarti kalau dia speknya adalah semi sintetik, full sintetik, jangan turunkan ke mineral, tapi cari full sintetik yang harganya mungkin lebih ekonomis. Ya, lebih begitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya dari semi sintetis mau di-upgrade ke full sintetis boleh, tapi ya itu tadi ngecek kondisi level oli mesin. Jangan sampai nanti terabaikan justru kita menggunakan full sintetis, keinginannya mesin semakin awet karena dia menguap, maka malah habis ya dan akan merusak mesin. Intinya seperti itu Pak Taufik. Tips untuk yang menggunakan oli full sintetik selain mengecek, apakah perlu kita harus membawa cadangan? Perlu Pak. Perlu. Ketika dia tadi habis, maka paling nggak habis lah. Iya. Berkurang, maka kita tambahkan. Meskipun dia belum waktunya untuk penggantian oli. Oke. Kayak gitu. Berarti, Misalnya di 3000 km kayak tadi Pak, itu dia sudah mulai berkurang di antara H dan L. Nah ini kayaknya harus ditambahin nih. Saya mau perjalanan jauh daripada nanti terjadi kendala di jalanan, mendingan ditambahkan dulu sampai batas H, batas maksimum, nah baru dilakukan perjalanan. Itu biasanya sampai berapa liter? Ada yang sampai 2 liter kan? Enggak. Berapa itu kalau antara H dan L itu kisaran 1,5 liter Pak. 1,5 liter. 1,5 liter. Tapi kalau sudah di bawah L itu biasanya mobil itu udah tinggal separuhnya. 1,5 liter untuk berapa liter mobil mesin Mas? CC 1500? 1500. Jadi ada beberapa mobil kan yang kayak diesel, kemudian CC besar itu kan kapasitasnya bisa 5 sampai 7 liter. Benar. Nah, apabila dia sudah antara H dan L itu ya tergantung ininya, skalanya itu tadi. Iya, isinya itu ya. Isinya itu tadi. Kalau misalnya dia yang 3 literan yang paling nggak nyampe separuhnya itu udah di bawah L. Tapi kalau untuk yang mesin-mesin besar itu pun juga nggak nyampe separuhnya udah di bawah L. Sehingga kapasitas yang ada di dalam misalnya dia 7 liter, itu kalau udah di L biasanya udah ada di 3,5 liter. Nambahnya 3,5 liter. Iya. Tapi jarang-jarang sampai nambah banyak segitu Pak. Jadi kebanyakan tapi kalau sudah nggak sampai nambah banyak itu nggak normal Mas. Gimana? Iya tergantung Pak. Tergantung waktu tempuhnya. Waktu dan jarak tempuhnya. Kalau misalnya dia dilihat waktu dan jarak tempuhnya memang sudah melewati anjuran, ya berarti itu memang normal. Tapi kalau misalnya masih dalam jangka waktu yang instruksikan atau direkomendasikan, tapi kok turunnya banyak, berarti ada yang nggak normal. Itu tadi bisa dari kebocoran, bisa dari katup yang rusak, atau bisa jadi ring piston yang bermasalah. Kalau ring piston bermasalah harus bongkar mesin. Ya. Seperti itu Pak Taufik. Baik, terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.